Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan beberapa orang di padang mahsyar ini. Apa saja yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti? Ini sudah kita lihat tadi ya. Pada hari kiamat nanti matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hanya tinggal sejauh 1 mil, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalan-amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Itu hanya singkat, hadisnya panjang. Tadi sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghijabi orang-orang yang beriman dengan pakaian yang terbaik sebaik ibadah dan amal mereka. Yang pertama kali akan Allah berikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim lah yang mengenalkan pakaian yang suci dan terbaik untuk beribadah kepada Allah. Wa awwalu man yuksa fil mahsyari abana Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang pertama kali diberikan pakaian adalah bapak kita Ibrahim, kata Rasulullah alaihissalam. Kemudian aku akan berpakaian setelah dia. Setelah orang-orang beriman itu berpakaian, maka apa kata Rasulullah? Fatakumuna amama rabbikum fardan biduni mutarajjimin wa biduni wazirin wa zamilin. Lalu kalian akan berhadapan dengan Tuhan kalian seorang diri, tanpa teman, tanpa pendamping, tanpa penterjemah. Kita akan bercakap-cakap dengan Allah nanti Bapak Ibu, seorang diri. Saat itulah Allah akan bertanya kepada kita 4 hal. 4 ini 2 kali 2. 4 hal. Apa saja? 1 yang akan Allah tanyakan. Syababaka qabla sakhamika. Bimada tu'mal sababaka ya fulan? Li ayyi syai'? Untuk apa kau habiskan masa mudamu, hai fulan? Subhanallah. Yang Allah tanya masa muda. Kenapa Allah tanyakan masa muda? Karena masa muda inilah yang menentukan keselamatan kita di akhirat. Maka siapapun yang menggunakan masa mudanya untuk kebaikan, maka kebahagiaan baginya di padang mahsyar nanti. Karena dia akan berakhir dengan keadaan husnul khatimah. Dan siapa yang menggunakan masa mudanya untuk keburukan, maka siap-siaplah kesengsaraan akan menunggunya di hari keabadian. Silakan kaji di dalam ini Sahih Muslim Syarah Sahih An-Nawawi tentang titian sirat dan juga tentang yaumul hisab dan yaumul jaza. Ada di dalam Sahih Muslim dijelaskan. Okay. Baik, kemudian Rasulullah bertanya, Allah bertanya kepada orang tadi, aku berikan kepadamu hidup, hidupmu kau gunakan untuk apa? Yang ketiga, aku berikan harta kepadamu, harta kau gunakan untuk apa? Kau dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Kau habiskan di mana? Dan untuk apa? Dan yang keempat, yang terakhir Allah bertanya, aku berikan ilmu kepadamu, kau gunakan untuk apa ilmu yang aku berikan padamu? Itu 4 pertanyaan yang Allah bertanya langsung kepada kita tanpa seorang penterjemah pun. Kenapa Rasul mengatakan begitu dengan bahasa Arab? Ustaz, jantan Abi kedah belajar bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia menjadi bagian dari agamamu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah belajar bahasa Arab? Sedikit, qalilan fa qalilan, ma fi muskilah. Yang penting kita bisa lancar nanti bercakap-cakap dengan Allah di padang mahsyar. Apalagi yang akan terjadi? Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu akan dipanggillah 7 golongan yang kemudian Allah titipkan kepada mereka naungannya. Fayuziluhumullah ila sab'ati nafarin. Kepada 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada saat itu. Yauma la zilla illa zilluh, di hari di mana dia tidak naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, yaitu imam yang membimbing umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemimpin yang membuat umatnya semua bertakwa kepada Allah, yaitu pemimpin yang tidak mengurangi hak umatnya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu pemimpin yang tidak bisa tidur ketika ada umat yang tidak bisa makan satu pun, dan pemimpin yang gelisah ketika ada satu umatnya melaksanakan perbuatan dosa. Ya, itulah pemimpin, orang yang pertama yang akan dinaungi. Yang kedua, siapa yang akan Allah naungi? Syabuna sa'fi ibadatillah, seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut pemuda bukan berarti pemudi tidak termasuk.
Artinya pemudi juga termasuk. Ya, jika disebut laki-laki, ar-rijalu berarti khusus laki-laki. Tapi kalau disebut alladzina amanu berarti perempuan yang beriman pun akan termasuk. Ya. Baik, yang ketiga, ya. Rijalun tata'allaqu qulubuhum bil masajid. Orang-orang yang terikat hatinya untuk memakmurkan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, selalu ingin hadir di momen-momen amal soleh, kebaikan dan syiar Islam di masjid. Yang keempat, kita bercepat apa? Rajulani tahabani fillah wa yatafarraqa billah. Dua orang yang mereka bersatu karena Allah, saling mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi Allah yang mempertemukan mereka, Allah pula yang memisahkan mereka. Ya, yang kelima, apa yang kelima? Lelaki yang diajak oleh wanita. Rajulun tad'uhu imra'atun litazni ma'aha fayaqulu hadzal rajul inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina. Godain kita dong. Apa jawabannya? Sorry ya, ini akhafullah gitu. Saya takut kepada Allah. Ada kesempatan dia untuk berzina, tapi dia tidak menggunakannya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Dia meyakini Allah melihatnya. Maka orang seperti ini adalah orang yang akan dinaungi nanti di padang mahsyar. Apalagi yang keenam, rajulun yatasaddaq yaminihi wa la tadri shimalihi. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia tidak menyebut-nyebutkan sedekahnya. Ya. Dan terakhir yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah, rajulun yazkurullahu fi ayyami khalin hatta tatafajjar min aini. Ya. Seseorang yang mengingat Allah di kala sepi di malam hari, lalu dia menangis karena takut kepada Allah. Tadamu ainuhu ka bihasyatillah. Menangis kedua matanya karena takut pada Allah. 7 golongan inilah yang akan dinaungi Allah nanti di padang mahsyar. Apalagi wabillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan beberapa orang di padang mahsyar ini. Di saat manusia terseret oleh keringatnya karena dahsyatnya dosa yang mereka lakukan, di saat itulah Allah akan memuliakan 3 golongan. Selain 7 golongan ini, kata Rasulullah, ada 3 golongan yang Allah istimewakan. Rasulullah bersabda, sanada munadin fil mahsyari. Ada seorang penyeru yang akan berseru di padang mahsyar nanti. Bisautin a'la, dengan suara yang sangat jelas terdengar. Hatta yasma'u kullul khalaik fil mahsyari. Sehingga semua makhluk di padang mahsyar mendengar suara tadi. Faya'lamul jam'u man aula bil kiram. Maka siapapun yang berkumpul di padang mahsyar tahu siapa yang mulia saat itu. 3 golongan ini kemudian disuruh oleh malaikat ini. Ada yang tahu siapa 3 golongan tadi? Kang Rama, ini buat siapa? Baik. Yang bisa menjawab sebelum saya jelaskan akan mendapatkan satu, biar nanti terbawa ke padang mahsyar, alas kaki ini. Insya Allah. Ini ada alas kaki perek persembahan dari Canghegan. Sebutkan 3 golongan yang akan diseru oleh Allah di padang mahsyar ini melalui seorang malaikat yang suaranya jelas terdengar. Ayo, siapa? Oh iya, Bu. Ibu ini ya. Baik. Ayo, Bu. Oke. Ibu yang sebelah sini. Paling tengah, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya bacanya Ustaz ya, 3 golongan yang akan diseru itu yaitu ashabul yamin, ashabus shimal, kemudian as-sabiqun. Itu bukan? Bukan, Bu. Tidak apa-apa. belum bukan itu yang saya maksud, Bu ya. Bukan salah, tapi itu sudah betul, cuma bukan dalam konteks hadis yang saya. Oh, Ibu juga coba. Berikutnya dari ikhwan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu terima kasih tadi Ibu sudah menjawab ya. Satu, imam yang adil. Bukan Bu, di luar yang 7 ini Bu. Oh. Ada 3 yang akan dipanggil oleh malaikat khusus di padang mahsyar. Yang berkacamata Bapak. Orang yang hatinya tergantung pada masjid, orang yang pemuda yang memakmurkan masjid. Bukan itu Bu, bukan. Punten. Ya. Itu dalam hadis yang ini Bu. Iya, Akang yang pakai kacamata. Aduh, waktunya ya. Baik, 2 lagi lah dari Suhada, bukan kan? Oh, bukan kan? Akang yang pakai di belakang. Dua orang aja ya, 2 orang punten kan. Ya. Orang yang bertahajud di... Oke, 1 orang yang bertahajud, betul. Allahu Akbar. Yang kedua? Orang yang berpuasa di bulan Arafah. Bukan. Yang di belakang. Di ini dulu berarti. Suka Kang, masih ada kan? Baru 1 tadi. 2 lagi Kang. Kang 2 lagi Kang. Ya, silakan. Yang di belakang itu 2 lagi. Terakhir. Tinggal 2 lagi. Kang, tinggal 2 lagi Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sabar dan pemaaf. Orang yang sabar dan pemaaf. Yang sabarnya betul, tapi mohon maaf sudah berakhir. Betul. Baik. Belum pas ya, jawab belum pas. Sebentar Bu, nanti ada lagi. Pertanyaan lain Tat, baru Tat. Lain kali, pertanyaannya lain kali. Saya jawab dulu. Baik, yang pertama, malaikat berseru di padang mahsyar di saat manusia mereka terombang-ambing dengan keringatnya. Malaikat ini berkata, "Fanada munadin liyakumul ladina tatajafa junubuhum anil madaji'." Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Maksudnya apa tadi Kang? Orang yang rajin bangun tengah malam untuk tahajud. Dia jauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Lalu dia gunakan sepertiga malam tadi untuk menghadap kepada Allah. Ini kelompok yang pertama. Fayakumuna wahum qalilun. Maka berdirilah mereka. Ternyata jumlah mereka hanya sedikit saja. Lalu mereka pun diperintahkan oleh malaikat, kemarilah kalian. Masuklah ke podium ini. Ini pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Ya. Kan masih lupa apa sudah ingat Bu? Lalu mereka naik kemana? Mereka langsung naik ke podium tadi. Begitu mereka menginjakan kaki di podium tadi, fataqayyar wajhu ahsana min wajhin qabl wa hawlahum nurun kasafyatin nur. Lalu wajah mereka tiba-tiba berubah bercahaya dan indah wajah mereka. Fayakumuna wahum qalilun. Mereka jumlahnya hanya sedikit sekali yang tahajud. Baik, yang kedua, liyakumul ladina la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu mengingat Allah dan tidak disibukkan dari mengingat Allah oleh pekerjaannya dan oleh perdagangannya. Berarti mereka yang tidak pernah lupa kepada Allah walaupun sesibuk apapun. Yang ketiga, fayakumuna wahum qalilun. Berdirilah mereka dan jumlah mereka pun yang sedikit. Berbaris lagi mereka bersama kelompok yang pertama tiba-tiba wajah mereka berubah bercahaya. Dan yang ketiga, liyakumul ladina yahmadunallahi fis sarai wad dara. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Mereka bersabar dan mereka selalu bersyukur kepada Allah. Itu Kang yang ketiga. Tapi punten barusan cuma 1 Kang. Baik, 3 golongan inilah yang kemudian mereka berdiri di semua podium, berubah wajah mereka bercahaya. Maka orang-orang pun berkata, "Wahai orang-orang yang mulia, berikanlah cahaya engkau kepada kami sedikit saja agar kami bisa berjalan di jalan kami di padang mahsyar." Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak mendapatkan cahaya itu. Nanti saya tutup dengan satu ulasan ya, yang akan kita lihat sama-sama. Maka mereka pun berdiri. Setelah mereka berdiri, tiba-tiba datanglah pasukan bidadari-bidadari surga yang dikawal oleh malaikat-malaikat yang berwajah keras. Bidadari-bidadari itu ternyata membawa mahkota bagi mereka.
Satu yang ahli tahajud, kedua yang ahli zikir mengingat Allah, yang ahli ibadah, ketiga yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Lalu apa yang terjadi? Mereka dipisahkan dari umat manusia, maka umat manusia dihisab semuanya. Barulah mereka menyaksikan kalau sadar kalau mereka tidak dihisab oleh Allah, langsung mereka dibawa ke tempatnya, ke surga mereka. Ini keistimewaan bagi 3 golongan tadi. Yang 7 golongan tadi tetap akan dihisab, tapi yang 3 ini langsung dibawa ke surganya. Maka perjuangkan kita menjadi salah satu dari mereka atau ketiga-tiganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan manusia pada saat itu akan saling memanggil satu sama lain. Kalau masih ada waktu saya ingin bahas tentang ada satu lagi yang akan dialami oleh kaum manusia. Pada saat itulah Rasulullah SAW akan hadir kepada umat manusia. Masih ada? Baik. Pada saat itulah Rasulullah keluar. Lalu mereka pun melihat bagaimana Nabi dan Rasul yang sesungguhnya yang selama ini mereka bayangkan. Pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang mulia. Yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah, ayo siapa yang tahu? Ini orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah bersih dari hatinya. Hari ini kita akan diuji untuk mengatakan la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena akan ada banyak ujian. Bapak Ibu yang mati Allah. Kemudian siapakah yang celaka nanti di padang mahsyar? Yang celaka di padang mahsyar nanti adalah mereka yang salah memilih pemimpinnya. Wah, betul kata Rasulullah. Loh, kata Rasulullah begitu kok. Loh. Nah, saya pernah menjelaskan ini kan? Ana faratukum alal haudi. Aku akan mendahului kalian menuju telagaku nanti di padang mahsyar. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku nanti. Fa inna likulli nabiyyin khadun alladhi yusamma bi asma'ihim. Karena sesungguhnya semua nabi dan rasul akan punya telaga di padang mahsyar nanti, diberi nama dengan nama-nama mereka. Dan kalian akan sampai nanti ke telagaku. Wa innakum satariduna, dan kau akan sampai ke sini. Wa man waradahu sariba minhu. Siapapun yang sampai ke telagaku ini, telaga Muhammad, dia akan pasti meminumnya. Wa man sariba minhu, dan siapa yang meminumnya, walau zam'atan minal ma' lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah. Tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Berarti siapapun yang berhasil meminum air ini, walaupun hanya seteguk, dialah yang dijamin masuk surga. Orang-orang berkeliling, mereka beribu-ribu tahun mencari Rasulullah untuk bertemu dengan Rasulullah di telaga ini. Tapi mereka tidak tahu alamatnya. Kenapa? Karena setiap ayat-ayat yang menuntun mereka. Oh ibu ya? Ada apa ibu? Mudah-mudahan berita baik bu ya di rumah. Hati-hati di jalan ibu. Hatur nuhun ibu udah hadir. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah itu adalah salah satu adab dalam bermajlis. Ketika mau keluar, angkat tangan dulu kepada yang berbicara ataupun pada amir majlis. Amir majlis diizinkan tidak? Oh iya, kalau tidak saya panggil lagi. Bilajeng ibu, barakallahu fiik. Kemudian orang-orang tadi datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, bagaimana aku akan menyelamatkan kalian? Aku saja tidak tahu apakah aku selamat. Pergilah kalian kepada Nuh, barangkali Nuh bisa. Ternyata Nabi Nuh sama. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sama, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, dari Nabi Musa ke Nabi Isa, pada akhirnya ke Nabi Muhammad. Begitu mereka melihat Nabi Muhammad melambaikan, Rasulullah SAW melambaikan tangannya pada mereka. Ta'alau hayya nasra bimai hadha. Kemarilah kalian, ayo kita minum air telaga ini. Lalu mereka pun berjalan dengan gembiranya. Tatkala telah dekat antara mereka dengan Rasulullah SAW, Allah menghijab mereka. Dihijab, mereka dipisahkan dari Rasulullah. Rasulullah menjerit, ya Rabbi, lima hadha hajamta baini wa bainahum innahum min ummati. Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Mereka itu umatku ya Allah. Malaikat berkata, wahai Rasulullah, innaka la ta'rif ya Rasulullah ma ahdatsu ba'dak. Anda tidak tahu ya Rasulullah apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Hum yubaddiluna sunnatak. Mereka menggantikan sunnah Anda.
sunnah Rasulullah diganti oleh mereka.